Kalau red flag-nya di mana, Mas Gani? Dari yang tadi sebenarnya bisa dibalik juga, itu jadi red flag. Misalkan IPS minus atau segala macam minus. Cuma misalkan buat screening awal, ngecek valuasi seperti PBV, PR tuh cukup penting juga. Kayak terutama untuk perusahaan-perusahaan yang anggaplah paling mudah ngambil PR yang di atas rata-rata, misalkan udah sampai 50 atau 30, karena mungkin saya biasa ngambilnya, anggaplah misalkan deposito atau return yang lain yang punya yield 4%. Nah, 4% itu kalau kita balik 1/4% kan 25 nih. Berarti kasar kita butuh 25 tahun untuk BEP atau balik modal. Nah, 25 ini disebutnya sebagai PER. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan yang kasarnya PR jauh di atas yang gampang kayak modelan contoh deposito yang pasti dapat return, ngapain kita capek-capek analisis saham yang selama itu gitu. Mending kita masukin aja uangnya ke yang instrumen lain, obligasi, deposito atau reksadana sekalian yang lebih baik lah. Jadi kasarnya bisa difilter duluan dari sana, tetapi baik lagi walaupun misalkan taunya memang perusahaannya baik, walaupun PR cukup tinggi, nah saya misalkan masuk pun alokasinya akan saya mainkan akhirnya. Oke, jadi rasio-rasio tadi kalau red flag sebetulnya cukup dibalik aja dari green flag tadi ya. Tapi memang alokasinya pada akhirnya harus disesuaikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan di luar gitu ya, apalagi Mas Gani kalau saya nggak salah juga dulu ITB ya lulusannya. ITB terpapar soal laporan keuangan gitu-gitu nggak sih? Atau justru memang belajar juga? Nggak belajar sama sekali. Nggak belajar ya? Jadi murni manual aja. Nah kalau untuk teman-teman di luar ini gimana nih? Yang memang tadi udah dicatat PE ratio, PBV, kemudian EPS. Tapi ada nggak sih sekarang tools-tools yang memang memudahkan kita? Apakah justru di tahun 2026 ini ya Sekuritas atau platform-platformnya sudah menyediakan data itu untuk memudahkan kita? Sudah, sekarang kayaknya udah banyak banget third party yang kita gratis bisa ngelihat semua finansialnya. Bahkan pakai stock screener dari broker kayaknya udah cukup banyak juga tuh untuk stock screening segala macam. Misalnya kayak tadi PR, jangan yang tinggi deh. Misalkan kita mungkin ngelihat nanya di AI atau Google PR di bawah 10 misalkan. Udah cari aja di stock screening, ntar muncul langsung saham-sahamnya. Kita misalkan mau analisis ya udah silakan mulai dari situ gitu. Makanya kalau semakin paham bisnis sebenarnya makin bagus juga. Misalkan jadi ngefilter saham yang ROE-nya misalkan di atas 10%, PBV-nya berapa dan growth-nya berapa, udah bakal muncul. Tapi bukan berarti langsung semua saham muncul dibeli. Kita harus analisis sesuaikan lagi dengan profil kita. Tapi memang akhirnya basis logika, basis pemahamannya harus punya gitu ya. Untuk kemudian tadi minta bantuan third party untuk bisa men-screening dan banyak tools-tools yang bisa digunakan. Jadi ya jangan bingung teman-teman ya. Tadi yang diomongin, aduh harus ngecek laporan keuangan satu-satu, PI-nya gimana. Ya mungkin bisa juga dilakukan itu. Tapi mungkin ada opsi atau alternatif lain. Lagi-lagi basisnya sudah harus paham bagaimana kemudian emiten atau company itu bisa bekerja dan rasio-rasio apa yang harus dilihat. Oke, kalau kita udah lihat laporan keuangannya, next-nya prosesnya apa Mas? Untuk kemudian kita saring saham-saham yang bisa kita masukin ke portofolio kita, apalagi sekarang kan ya ratusan emiten nih ada di Bursa Efek Indonesia. Apa yang selanjutnya harus dilakuin? Nah, untuk sebenarnya saya selalu merasa kalau portofolio itu personalized dari tiap orangnya. Jadi bisa dibilang kita nggak bisa mendikte orang untuk beli saham A, B, C gitu. Karena saya meyakini itu ada tiga hal yang membedakan tiap masing-masing investor, kayak background jelas. Kan lucu aja misalkan saya mendikte beli saham BMRI misalkan, tetapi dia karyawan BBCA, kan lucu. Dia harusnya lebih tahu BBCA gimana kan. Dan kedua juga misalkan dia kerjanya di bidang batubara segala macam, pasti ketertarikannya untuk saham-saham yang jenisnya batubara juga. Jadi background ini pasti cukup spesifik lah. Yang kedua profil resiko. Gak mungkin ada orang yang bisa minus 10% udah panik. Tapi ada yang sampai minus 50% pun bodo amat gitu. Kan ini gak mungkin bakal beda juga nih. Kayak tadi misalkan saham spekulasi yang saya bisa sampai minus 40%, dikasih ke saham orang-orang yang konservatif yang minus dikit juga udah panik kan gak mungkin juga gitu. Jadi dari sini diktenya juga udah gak mungkin. Dan yang ketiga tuh kondisi porto. Misalkan saya tuh dalam satu porto tuh bisa 5-7 emiten lah. Dan maksimal 10 kalau emang mungkin ada opportunity atau peluang banyak saham diskon kayak sekarang nih biasanya bisa sampai 10. Dan misalkan setengahnya nih 5-nya terisi saham-saham batubara. Dan ada saham batubara lain yang bagus. Udah 5 nih di porto, terus ada satu lagi harus jadi 6. Apakah saya harus nambah? Nah biasanya saya mikir kayaknya nggak mungkin deh untuk kali ini, jadi mungkin udah pakai yang 5 dulu aja. Jadi pasti untuk milihnya nanti bakal sangat personalis sekali orangnya kayak gimana kayak gitu. Oke, personalize nggak bisa sama ya? Nggak bisa didikte karena ya tujuan keuangan orang kan beda-beda juga nih. Tujuan keuangan ada yang mungkin jangka pendek, ada yang mungkin jangka panjang. Saya nggak bisa, nih beli saham A, mungkin bagi saya untuk jangka panjang, ternyata dia buat jangka pendek kan nggak bisa juga. Kayak gitu. Oke, toleransi risiko juga dikembalikan begitu ya, bagaimana kemudian profil risiko masing-masing. Tapi kalau Mas Gani
juga melihat ini nggak sih? Tadi mungkin dari sisi laporan keuangan atau fundamentalnya dilihat, tapi sisi momentumnya juga dilihat nggak untuk nyaring saham-saham tadi? Di kondisi saat ini, saham-saham apa yang kemudian bisa kita masukin lagi di portofolio? Atau nggak basisnya benar-benar harus fundamental yang oke? Nah, karena saya sempat jadi mantan trader, jadi saya cukup paham juga teknikal. Nah, teknikal ini biasanya kan teknikal tuh mengimplementasikan psikologi pasar kayak gimana. Nah, dari situ biasanya saya cari, tapi langsung ke pasarnya si IHSG-nya. Walaupun ke tiap sahamnya ada, cuma utamanya di IHSG-nya. Misalkan kayak kemarin tuh sempat nyentuh di support dari sebelumnya. Nah, biasanya sama di titik-titik itu mulai entry saham-sahamnya. Oh, ini jadi titik support nih, walaupun taunya harga turun ya nggak masalah gitu. Ternyata saya udah masuk di sini, misalkan turun lagi, cari support lagi, entry lagi kayak gitu. Jadi teknikal saya pakai untuk price action atau timing entry biasanya. Tapi faktor harus beli saham ABC-nya tetap fundamental utamanya. Oke, ini Mas berarti fleksibel kah atau sebetulnya ada sektor-sektor juga yang kayaknya sektor ini harus masuk deh tetap di alokasi portofolio, atau enggak benar-benar semua bebas saja yang penting masuk secara fundamental, secara teknikal momentumnya juga masuk? Bebas sih, overall saya bebas. Soalnya karena mungkin alirannya saya bottom up, ngelihat dari per saham yang mana oke, nggak peduli mungkin dari sektornya di saat bagus masuk sih, momentum oke masuk juga. Menarik ya, bottom up ini juga bisa jadi opsi untuk ngelihat kalau sahamnya udah oke, kalau udah yakin gitu ya sikat aja ya, risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, kalau kita ngelihat tadi kan udah laporan keuangannya udah dilihat, kemudian juga tadi macam-macamnya sudah dilihat, kan ada juga di luar sana bukan di luar sana lah ya, familiar juga kita bilang saham ini udah terlalu mahal, saham ini masih murah, atau saham ini layak masuk, saham ini layak jual. Untuk menentukan itu Mas Gani punya indikator-indikator sendiri nggak? Say kalau soal harganya deh sudah terlalu mahal kah atau masih murah kah untuk entry? Nah, karena saya juga punya metode sendiri untuk nge-analisis, saya nyebutnya metode FCDST, jadi itu ada 5 parameter yang untuk mengidentifikasi ini saham bukan bagus, under value atau over value. Jadi sebenarnya simpelnya ada 2 hal yang saya analisis dari metode ini tuh. Pertama, perusahaannya baik atau enggak. Misalkan tadi ROE-nya oke, IPS-nya macam-macam, segala macam, kalau growth-nya bagus, oke. Lalu yang kedua, valuasinya nih. Apakah valuasinya dia wajar atau dia kemahalan? Ntar untuk ini ngeceknya di tadi PER, PBV segala macam. Balik lagi ya. Di-combine lagi rata-ratanya. Oh, ternyata setelah disimulasiin dalam beberapa tahun, karena investasi ya, saya buat beberapa tahun, hasil si potensi dari metodenya dan margin of safety-nya oke, ini saya masuk gitu. Tetapi misalkan enggak, mungkin di bawah rata-rata yang profil resiko saya nggak cocok, bakal saya nggak masuk juga. Ini juga nyambung kayak tadi yang konteks misalkan untuk evaluasi saham nih. Misalkan tadi udah naik harga tinggi, anggaplah udah multi bagger lah dalam beberapa waktu, pas saya cek lagi dengan metode itu, potensinya pasti ngurang nih karena dia udah naik kan. Si fundamentalnya sama, tapi valuasinya yang berubah, harga naik, ya udah biasa kayak gini, udah nggak cocok nih kayaknya kalau saya hold lagi, pasti langsung saya cut, dan berarti take profit kalau kondisinya kayak gitu. Oke, berarti pas milihnya juga dilihat under value atau over value, ketika sudah di dalam juga udah multi bagger, udah segala macam, kalau memang harus rilis gitu ya. Iya.